wabarakatuh. Di sini kami akan kembali membahas tugas video yang ketiga terkait dengan implementasi sistem, masih dengan judul yang lama, itu perancangan aplikasi chat multi-platform berbasis Java GUI atau Graphic User Interface. Video pertama sebelumnya telah membahas terkait dengan analisis kebutuhan. Video kedua membahas tentang perancangan sistem. Sekarang video ketiga akan membahas terkait dengan implementasi sistem serta pembuktian sistem. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi aplikasi chatting berbasis Java GUI. Langkah awal untuk mengaktifkan aplikasi ini adalah dengan mengaktifkan server. Di sini chat server terlebih dahulu di-compile, setelah itu di-execute untuk mengaktifkan. Nah, tampilan untuk aplikasi chat server seperti ini. Untuk servernya sendiri, untuk mengaktifkan servernya dengan mengklik jalankan server. Setelah itu kita beralih ke chat client. Chat client untuk mengaktifkannya sama seperti dengan chat server sebelumnya, yaitu dengan mengcompile lalu mengexecute file. Nah, secara otomatik akan tampil form login sebagai form utama dari chat umum. Nah, form login ini terdiri dari nama user, IP server, dan nomor port. Nama user diinput terlebih dahulu. Setelah itu IP server disesuaikan dengan IP dari PC atau laptop masing-masing. Nah, di sini ketika telah menginput nama user dan IP server, maka klik connect untuk login. Oke. Nah, setelah login, maka tampilan utama dari aplikasi chat multiplatform itu seperti ini. Untuk sementara yang tampil hanya ada satu user, yaitu seperti yang dilihat di gambaran ini. Nah, adapun untuk emoticon itu juga ada, jadi bisa dipilih sesuai dengan keinginan user. Nah, ini secara otomatis telah diaktifkan, jadi user bisa langsung mengirimkan pesan di form chat umum. Misalnya nah, di sini telah tampil pesan dari user itu sendiri. Nah, kemudian ketika ingin menambahkan user, maka klik login kembali. Klik login, kemudian tambahkan user dengan IP yang sama, lalu connect. Nah, setelah diinputkan daftar user baru, maka akan tampil seperti ini. Dan di daftar user telah terdiri dari 2 user. Dan user yang baru masuk pun bisa dengan otomatis kemudian mengirimkan pesan di form chat umum. Nah, untuk chat pribadi sendiri bisa kemudian dipilih kepada siapa klien akan berkomunikasi. Misalnya seperti ini, klien yang satu ingin berchat pribadi dengan klien yang lainnya,
bisa langsung dengan mengirimkan pesan. Nah, tampilannya seperti ini. Begitu juga dengan klien yang satunya yang telah dikirimkan pesan, bisa saling berkomunikasi. Dan tampil seperti ini. Dan ada beberapa pilihan common button, misalnya seperti emoticon, bisa dikirimkan. Tinggal dipilih lalu kirim. Nah, maka akan tampil pada chat pribadi di klien yang satunya. Jika ingin mengakhiri, maka silahkan klik tombol tutup. Oke, demikian untuk chat pribadi dan chat umum. Selanjutnya, untuk menu translate. Adapun untuk tombol translate, ini akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya, yaitu Ahmad Thorik. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sriwahyuni. Dimana kan pada menu utama itu terdapat dua form, yaitu login dan help. Dimana tadi di Sriwahyuni sudah menjelaskan tentang form login, saya akan menjelaskan tentang form help-nya, dimana itu terdiri dari dua. Pertama itu di file pertama itu tentang aplikasi chat multi-platform, dimana itu di dalamnya terdapat siapa yang membuat atau about-nya. Kemudian file kedua itu adalah translate. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang translate tersebut. Kita akan mengelik itu translate. Nah, setelah mengelik menu file translate tadi, akan muncul sebuah menu baru yang dimana form baru, dan dimana itu ini adalah aplikasi translate menggunakan API Google Translate. Di dalam aplikasi ini kita menyediakan dua teks. Teks pertama itu sebagai input, teks kedua itu sebagai output, dan mempunyai juga list box. Di dalamnya itu terdapat beberapa pemilihan bahasa yang ini kita translate, seperti misalnya misalnya saya memberikan kata kepada ini itu, saya adalah anak mahasiswa Paskahnas. Kemudian kita sudah memilih bahasanya itu bahasa Indonesia. Kemudian outputnya akan kita berikan English atau bahasa Inggris. Oke, kemudian terdapat bottom satu, yaitu translate. Kita akan mengkliknya untuk menerjemahkan bahasa tersebut. Nah, setelah kita klik translate, akan muncul hasil dari inputan tadi. Dia akan mengeluarkan output berupa bahasa Inggris, dimana pada listing tersebut pemilihan combo di bottomnya itu kita akan melihatnya di listingnya, pemilihan bahasa. Ada combo radar.
Nah, ini adalah kita memakai API Translate Google Language, dan pada bahasanya kita memakai if else else if atau pemilihan kata. Nah, inilah dari penjelasan dari file translate. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang pengujian, jenis-jenis pengujiannya. Baiklah, melanjutkan untuk metode pengujian perangkat lunak. Di sini kami mengambil dua metode pengujian perangkat lunak, yaitu metode pengujian white box dan black box. Untuk metode pengujian white box akan saya jelaskan. Pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan teknik white box terlebih dahulu memetakan flowchart ke dalam program, kemudian menghitung besarnya jumlah edge dan node, di mana jumlah node dan edge ini akan menentukan besarnya psychometric complexity. Lalu pembuatan table matrix. Jika nilai akhir dari ketiga parameter tersebut sama, maka pengujian perangkat lunak dapat dikatakan bebas dari kesalahan logika. Adapun flowchart dari flowchart aplikasi yang telah dibangun bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk step pertama, flowchart dijalankan server mempunyai satu region. Bisa dilihat di sini satu region. Nah, yang kedua, psychometric complexity. Edge-nya atau sipulnya ada dua, node-nya ada tiga. Maka dengan rumus pencarian psychometric complexity, E kurang N ditambah 2, di mana E adalah 2, N-nya 3 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 1. Untuk step selanjutnya, untuk menghitung psychometric complexity, yang pertama itu penentuan predikat node. Di sini dengan rumus P tambah 1 hasilnya 1. Pad yang terdapat pada program menu utama yaitu hanya terdapat satu pad saja. Dan step selanjutnya adalah menghitung menu utama berdasarkan table matrix. Nah, ini adalah table matrix yang untuk tombol jalankan server. Selanjutnya adalah flowchart dan program untuk menu utama. Dengan rumus perhitungan yang sama dengan dari sebelumnya, di sini untuk flowgraph menu utama ada 3 regionnya. Kemudian untuk penentuan perhitungan psychometric complexity-nya ada 3. Begitu pula dengan pad-nya ada 3, dan matriksnya itu tampilannya seperti ini. Maka menu utama dapat dikatakan bebas dari kesalahan logika. Adapun untuk flowchart dan flowgraph menu login masih dengan perhitungan yang sama dari sebelumnya, dan ini masing-masing menghasilkan nilai 2. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa untuk tabel menu login itu bebas dari kesalahan logika. Begitu pula untuk flowchart dan flowgraph untuk menu about menghasilkan nilai 1 dari masing-masing perhitungan psychometric complexity-nya, sehingga bisa dilihat bahwa disimpulkan bahwa untuk menu about ini dikatakan bebas dari kesalahan logika. Di sini kami menyimpulkan bahwa dari beberapa bagan alir yang kami uji, hasil dari region kompleksitas psikometris dan matriks grafik menghasilkan nilai yang sama, dan totalnya adalah 31. Total dari penjumlahan tiap parameter dari region psychometric complexity dan matriks grafik adalah 31. Karena ketiga hasil parameter tersebut nilainya sama, maka pengujian perangkat lunak ini dapat dikatakan bebas dari kesalahan logika. Nah, untuk pengujian black box-nya sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Ahmad Farid.
Nah, metode pengujian black box ini menggunakan beberapa alasan penggunaan black box, pengujian black box pada penelitian ini adalah: pertama, itu lebih memudahkan dilakukan dibandingkan dengan metode pengujian lain. Kedua, itu pengujian terhadap sistem dapat dilakukan tanpa harus menelusuri ke dalam kode program. Ketiga, itu dengan berbagai input yang diberikan kepada sistem mampu memberikan sebuah simulasi kondisi kerja pada sistem ketika beroperasi, sehingga secara tidak langsung dapat mengetahui gambaran kinerja sistem ketika beroperasi. Keempat, memiliki kemungkinan yang lebih besar dalam mengungkap kesalahan dari metode white box. Nah, pengujian tombol jalankan server, test vektornya mengaktifkan server. Hasilnya itu berhasil, keterangan server berhasil diaktifkan. Seperti ini gambarannya. Kedua, itu adalah pengujian from logging. From logging, test vektornya itu menginput user dan input IP address server di logging. Hasilnya berhasil, keterangan data berhasil terinput. Ketiga, pengujian tampilan pesan pembuka. Text vektornya menampilkan pesan pembuka di chat umum jika data yang telah diinput di form logging telah connect dengan server. Hasilnya berhasil, keterangan user berhasil connect ke server sehingga pesan pembuka berhasil ditampilkan di form chat umum. Seperti ini gambarnya. Nah, yang keempat itu pengujian tampilan pesan user kedua bergabung dengan chat. Text vektornya itu menampilkan pesan pada window user pertama bahwa user kedua telah bergabung. Hasilnya berhasil. Keterangan pesan bahwa user kedua bergabung berhasil ditampilkan di window user pertama. Seperti ini tampilannya. Yang kelima itu pengujian pengiriman pesan user pertama di form chat umum. Text vektornya itu menampilkan pesan yang telah diinput oleh user pertama ke form chat umum. Hasilnya itu berhasil, keterangan pesan yang diinput oleh user pertama berhasil ditampilkan di form chat umum. Yang keenam itu pengujian pesan user kedua di form chat umum. Text vektor menampilkan pesan yang telah diinput oleh user kedua di form chat umum. Hasilnya berhasil, keterangan pesan yang diinput oleh user kedua berhasil ditampilkan di form chat umum. Yang ketujuh itu pengujian tombol abaikan di form chat umum. Text vektornya itu menampilkan pesan bahwa user pertama telah mengabaikan pesan dari user kedua di form chat umum. Berhasil, keterangannya pesan bahwa user pertama berhasil mengabaikan semua pesan dari user kedua, sehingga semua pesan yang dikirim oleh user kedua ke form chat umum tidak akan ditampilkan di window chat umum user pertama. Seperti ini gambarannya. Yang kedelapan itu pengujian tombol izinkan user di form chat umum, di mana text vektornya itu menampilkan pesan bahwa user pertama telah menghapus user kedua dari daftar abaikan. Hasilnya berhasil, keterangan pesan bahwa user pertama berhasil mengizinkan semua pesan dari user kedua ditampilkan, sehingga semua pesan yang dikirim oleh user kedua form chat umum akan ditampilkan di window chat umum user pertama. Seperti ini gambarannya. Kesembilan itu pengujian tampilan pesan dari kedua user di chat pribadi. Text vektor menampilkan pesan yang telah
diinput oleh kedua user di form chat pribadi berhasil. Pesan keterangannya itu pesan yang diinput oleh oleh kedua user berhasil ditampilkan di form chat pribadi. Ke-10 itu pengujian tombol abaikan. Pengujian tombol abaikan di form chat pribadi. Text factor itu menampilkan pesan bahwa user kedua telah mengabaikan pesan dari user pertama. Hasilnya berhasil. Keterangan pesan bahwa user pertama diabaikan oleh user kedua berhasil ditampilkan sehingga semua pesan yang dikirim oleh user pertama ke form chat pribadi tidak akan ditampilkan di window form chat pribadi user kedua. Seperti ini gambarannya. Nah, ke-11 itu adalah pengujian tombol terima lagi di form chat pribadi. Text factor menampilkan pesan bahwa user kedua telah menghapus user pertama dari daftar abaikan. Hasilnya berhasil itu. Kemudian keterangan bahwa pesan user kedua berhasil mengizinkan semua pesan dari user pertama ditampilkan, sehingga semua pesan yang dikirim oleh user pertama ke form chat pribadi akan tampil di window chat pribadi user pertama. Seperti ini gambarannya. Nah, yang ke-12 itu pengujian tombol bersihkan di form chat pribadi. Text factor menghapus seluruh pesan yang ada di window chat pribadi. Hasilnya berhasil. Keterangan pesan yang terdapat di form chat pribadi berhasil dihapus. Yang ke-13 itu pengujian tombol menu about. Text factor menampilkan form about. Hasilnya berhasil. Keterangan form about berhasil ditampilkan. Ke-14 itu pengujian tampilan translate. Menampilkan kata bahasa yang ingin diterjemahkan di mana terdapat di menu utama pada menu help dan aplikasi tersebut. Keterangannya berhasil. Pilih bahasa berhasil diterjemahkan. Kemudian ke-15 itu tombol keluar dari dan menampilkan pesan bahwa user kedua telah keluar dari form chat umum. Pengujian tombol keluar form chat umum. Text faktornya itu tombol keluar di form chat umum. Hasilnya berhasil. Keterangan user kedua berhasil keluar dari chat umum. Ke-16 itu pengujian tampilan pesan gagal. Pesan gagal pada login di form chat umum. Menampilkan pesan gagal login di form chat umum. Hasilnya berhasil. Keterangan pesan gagal login berhasil ditampilkan. Yang ke-17 itu pengujian tombol hentikan server. Text faktornya itu menghentikan server. Hasilnya berhasil. Keterangan server berhasil dihentikan. Seperti ini gambarnya. Dari pengujian black box yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi chat multiplatform berbasis Java GUI ini dapat dikatakan bebas dari kesalahan logika. Terima kasih. Demikianlah presentase ketiga kami mengenai tugas analisis sistem informasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman sekalian sehingga terlaksananya tugas kami. Dan terima kasih kepada dosen pemampu kami yaitu Dr. Arnold Master Engineering. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We calling you for freedom, freedom. No, you can't hear our call.